Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ronsa. Saya dari IAIN Pontianak, jurusan HKI kelas 1B. Semester pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis doib. Baiklah, yang pertama, pengertian hadis doib. Hadis doib secara bahasa adalah hadis yang lemah atau tidak kuat. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan hadis doib adalah hadis di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan tidak pula didapatkan syarat hadis hasan. Para ulama lainnya mendefinisikan hadis doib ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawinya ada yang cacat. Ibnu Salah juga mendefinisikan hadis doib, yaitu yang tidak terkumpul sifat-sifat hasan dan sifat-sifat sahih. Sebagian para ulama memberikan definisi hadis doib, yaitu yang tidak terkumpul sifat-sifat yang diterima. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis doib adalah hadis yang lemah, tidak terkumpul pada sifat-sifat hadis sahih dan hasan yang dapat diterima riwayatnya. 2. Pembagian hadis doib. 1. Hadis mursal, hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengarkan langsung dari Rasulullah. Digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkannya ada tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya, namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawinya atau periwayatannya yang tidak disebutkan tersebut ada seorang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis yang lemah. 2. Hadis mudhol, hadis di dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut-turut. 3. Hadis muqaddi atau hadis yang terputus, semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putus sanad. Setiap hadis mudhal atau muqaddi namun tidak sebaliknya. 4. Hadis mudalas adalah seorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarkan langsung dari fulan tersebut, namun ia tutupi hal tersebut sehingga terkesan seolah-olah ia mendengarkan langsung dari rawi fulan. Hadis mudalas ada 2 macam, yaitu hadis tadrinsat menyembunyikan sanad dan tadrisuyuhu menyembunyikan persoalannya atau intinya. 5. Hadis mu'ad, hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafaz fulan, riwayat seseorang dari seseorang. 6. Hadis mudah tahrib atau guncangan, hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masing dengan lafaz yang berlainan, bertentangan, serta tidak bisa diambil jalur tengah. 3. Hadis syad atau ganjil, hadis yang menyelisikan riwayat dari orang-orang tasiko terpercaya atau definisinya sebagai hadis hanya diriwayatin melalui satu jalur, namun perawi tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. 8. Hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kategori lemah yang menyelisihkan riwayat rawi-rawi yang tasqoh. 9. Hadis matlub, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta atau di antara perawi tersebut ada yang berdusta atau pelupa. 10. Hadis maudhu, hadis palsu
atau hadis palsu. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW tidak rawinya ada rawi yang diketahui melakukan dusta atau pemalsuan. 11. Hadis batil, sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyinggung prinsip-prinsip syariat. 12. Hadis mudarat, perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang dituliskan bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikirakan sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat maupun di bawahnya. Diucapkan untuk menafsirkan atau menjelaskan atau melengkapkan maksud kata-kata dari lafal hadis. Dari perkiraan di atas ada 12 pembagian hadis dhaif. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendapat ulama tentang bolehnya tidaknya hadis dhaif. Pendapat pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun hukum-hukum fikih seperti takdir wa tarif, maupun fadholi amal dan yang lain-lainnya. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal adalah dalam hal ini pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan, hadis yang tidak terlalu lemah. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif yang semua jenis, baik yang tidak terlalu lemah maupun yang sangat lemah, adalah haram. Di antara hujjat mereka adalah bahwa hadis sahih dan hasan sudah cukup untuk menjadi rujukan dalam semua permasalahan manusia, sehingga menjadi suatu yang sia-sia menggunakan hadis dhaif yang secara jahil bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini ada pendapat Imam Ibnu Hajam, Ibnu Ma'ad, Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Ahmad Albani. Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadis dhaif dijadikan hujjat terutama dalam masalah tidak ditemukannya hadis sahih, karena menurut mereka hadis dhaif lebih baik daripada analogi atau pendapat manusia. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanafi dan Abu Dawud, Ibnu Habbi, Ibnu Mubarak dan lain-lainnya. Kalau tidak melihat buku-buku fikih ulama terdahulu, maka akan kita dapatkan banyak dari mereka menggunakan hadis dhaif sebagai dalil, terutama dalam kondisi tersebut. Imam Ahmad berkatakan hadis dhaif lebih aku sukain daripada pendapat manusia, karena kias tidak dipakai kecuali dalam kondisi yang tidak ada nasnya dalil dari Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, pendapat selanjutnya memberi syarat yang boleh beramal dengan hadis dhaif sebagai berikut. 1. Hanya boleh diamalkan dalam masalah fadli amal, keutamaan amal ibadah, bukan masalah akidah, ibadah dan halal dan haram. 2. Hadis dhaif tersebut bukan kategori sangat lemah, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi pendusta atau dituduh berdusta atau selalu salah dalam meriwayatkannya hadis yang tidak boleh diamalkan. 3. Hadis tersebut berisi hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil hadis sahih. Hadis tersebut. 4. Ketika mengamalkan hadis tersebut tidak berkeyakinan bahwa ia adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Itu menurut pendapatan
Sebagian ulama yang memberikan syarat-syarat diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Yang keempat, contoh hadis dhaif dan boleh dan tidak boleh digunakan. Yang pertama, hadis dhaif yang tidak boleh digunakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sebagai suatu ada zakatnya, zakat badan adalah puasa. Puasa separuh ada kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musan bin Ubaidah dari Jam'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini adalah hadis yang tidak boleh digunakan karena sanad hadis ini lemah, karena Musan bin Ubaidah dinilai hadis yang lemah oleh sekelompokan ulama ahli hadis. Sebagian mana yang dijelaskan dalam kitab Tajri 10 318 sampai 320. Beliau ada seorang salih dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadisnya. Yang kedua, hadis dhaif yang tidak boleh digunakan yaitu dari Nadhir bin Saibah. Ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapamu. Maksud Abu Hurairah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku, maksudku Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan bulan Ramadan lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah diwajibkan atas kalian puasa, dan aku menyunahkan buat kalian sholat malam. Maka barang siapa berpuasa melakukan sholat malam dengan dasar iman dan mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat jalur perawian Nadhir bin Saiban. Sanad hadis ini lemah karena Nadhir bin Saidah orang yang hadisnya lemah, sebagai dikatakan oleh Al-Faiji. Ibnu Hajar rahimahullah adalah kitab taklid beliau rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah juga telah menilai hadis ini lemah. Beliau rahimahullah mengatakan hadis yang sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dua hadis dhaif yang boleh digunakan, contohnya adalah barang siapa membaca Al-Quran kemudian ia menghafal dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengan Allah akan memasukkan ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarga yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2905 garib menurut Imam Tirmidzi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga, diberikan kesempatan menyelamatkan 10 anggota keluarga yang divonis neraka. Walaupun hadis ini lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik, ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini ada menyemangati seseorang menjadi hafal Al-Quran. Berdasarkan pendapat sebagian besar ulama, hadis dapat disimpulkan
dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis gaib yang diamalkan harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tidak menyangkut hal-hal halal dan haram. 2. Tidak menyangkut hal akidah dan sifat-sifat Allah. 3. Bukan hadis yang sangat lemah atau gaib jadi. Dan 4. Digunakan dalam masalah fadilah amal, keutamaan amal-amal yang baik dan mengajarkan adab yang baik. 5. Isi hadis sejalan atau tidak berkontradiksi dengan hadis-hadis hasan ataupun sahih, apalagi Al-Quran. 6. Ketika menyampaikannya ada baiknya jika disebutkan atau diindikasikan bahwa hadis ini lemah sebagai bentuk kejujuran intelektual dan kehati-hatian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan atau menyinggung yang menonton video ini. Saya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.